Bab 1616, habisi semua. Perubahan yang tiba-tiba itu mengejutkan semua master di pihak perempuan bergaun putih itu. Mereka semua menoleh untuk melihat. Di ujung sana, seorang perempuan berpakaian merah berjalan perlahan ke arah mereka. Perempuan itu memegang sabit di tangannya dan ada darah di wajahnya, bak dewa kematian. Biarawati Sabit. Melihat perempuan ini muncul, Jethro menghela napas lega. Kalau orang ini tidak datang, mereka mungkin hanya bisa mengabdi pada dewa di kehidupan selanjutnya. Di kejauhan, perempuan bergaun putih negara es juga berhenti. Dia perlahan-lahan menoleh dan menatap Biarawati Sabit dengan serius. Biarawati Sabit mengabaikan semua orang dan berjalan lurus ke arah Sander di kejauhan. Melihat itu, para master pun bergegas memberi jalan untuknya dan tidak berani menyerang. Di bawah tatapan semua orang, Biarawati Sabit mendatangi Sander. Dia menatap Sander sambil berujar, "Aku terlambat karena ada urusan." Sander bertanya dengan penasaran, "Urusan apa?" Biarawati Sabit mengeluarkan cincin penyimpanan dan melemparkannya. Tiba-tiba, ribuan kepala berdarah terbang keluar, dan kepala yang paling depan adalah milik Murong, ketua Aula Laksa Dewa Pusat. Melihat ini, semua orang kaget. Biarawati Sabit menatap Sander sambil menjilat bibirnya. "Aku membantai semua orang di Aula Laksa Dewa Pusat." Sander terdiam. "Membantai seluruh Aula Laksa Dewa Pusat." Mendengar ucapan Biarawati Sabit, Sander tentu saja sangat kaget. Gala yang tampaknya lemah ini ternyata begitu kejam. Dia langsung membantai seluruh Aula Laksa Dewa Pusat. Master di sekitar juga sangat terkejut. Seluruh Aula Laksa Dewa Pusat dibantai. Itu adalah Aula Laksa Dewa Pusat, yang terkuat dan paling punya masa depan di antara beberapa Aula Laksa Dewa. Sekarang, semua petinggi Aula Laksa Dewa Pusat dibantai. Biarawati Sabit berbalik perlahan, matanya mengamati para master di kejauhan. Siapapun yang diliriknya akan bergidik. Biarawati Goddess. Hanya ada 3 Biarawati Goddess. Dalam peradaban dewa, mereka mempunyai status khusus dan kekuatan yang mengerikan. Mereka adalah eksistensi yang tidak berani diganggu oleh banyak orang. Melihat Biarawati Sabit begitu membela Sander, mereka kaget dan tanpa sadar menatap Sander. Mungkinkah orang ini benar-benar utusan dewa? Tatapan Biarawati Goddess akhirnya tertuju pada perempuan bergaun putih yang berada di depan. Di waktu ini, perempuan bergaun putih itu juga tengah menatapnya. Semua orang menemukan bahwa dekrit suci tidak berdampak pada Biarawati Goddess. Begitu kekuatan dekrit suci mendekatinya, langsung menghilang. Melihat ini, semua orang terhenyak. Terlihat jelas kalau dekrit suci tidak menganggap Biarawati Goddess di hadapan ini sebagai penghujat. Biarawati Sabit tiba-tiba berjalan perlahan ke arah perempuan berbaju putih sambil memegang sabit di tangannya. Setiap kali dia melangkah, jejak kaki berdarah muncul di tanah. Melihat ini, semua master diam-diam minggir, takut kalau mereka kena imbasnya. Tentu saja mereka tidak berani menghadapi Biarawati Sabit secara langsung. Yang terkuat tentu saja harus dilawan oleh yang paling kuat. Perempuan bergaun putih itu menatap Biarawati Sabit yang mendekat dengan serius. Walau begitu, dia tidak takut. Di waktu ini, tubuh Biarawati Sabit tiba-tiba menjadi ilusi. Cahaya darah muncul. Sebuah sabit datang tepat di depan perempuan bergaun putih itu, ruang di depannya terkoyak. Suara robekan yang tajam itu seperti merobek sutra atau kain, sangat keras. Sekilas tatapan dingin terpancar di mata perempuan bergaun putih itu. Dia merentangkan kedua telapak tangannya, lalu tiba-tiba seberkas cahaya muncul di area di mana dia berada. Di dalam aliran cahaya itu ada rune emas yang tersusun rapat.
Rune itu seperti kecebong, membentuk aliran cahaya yang mengelilingi perempuan bergaun putih. Di atas aliran cahaya itu, ada lapisan aura kuno, seolah-olah berasal dari miliaran tahun lalu. Hukum dewa membungkus badan. Di tempat itu, seseorang mengenali kekuatan magis perempuan bergaun putih dan terkejut. Hukum dewa. Ketika dewa menciptakan hukum, dia menganugerahi masing-masing hukum dengan kekuatan misterius, yang merupakan salah satu harta karun super dari peradaban dewa, hukum dewa terang. Setiap hukum dalam hukum dewa terang memiliki kekuatan yang mengerikan untuk menghancurkan dunia, dan perempuan bergaun putih di depan ini menggunakan salah satu hukum dalam hukum dewa terang, dan dia jelas hanya menguasai satu hukum. Kalau saja dia mempunyai hukum dewa terang yang lengkap, dia pasti tak terkalahkan. Dapat dikatakan ini hanya di bawah stempel suci legendaris yang mampu menekan segalanya. 2. Biarawati sabit menebas aliran cahaya yang terpancar dari perempuan bergaun putih itu dengan sabitnya. Kombinasi kedua kekuatan itu bak dua gunung berapi yang meletus dan saling bertabrakan. Dampak yang mengerikan langsung meletus. Dalam sekejap mata, semua orang terkejut dan mundur dengan keras. Kuil Goda Selatan yang tidak jauh dari sana telah menjadi abu di waktu ini. Jethro dan Harith melindungi Sander dengan menahan dampak yang mengerikan itu. Sander memandang area di kejauhan. Perempuan bergaun putih dan biarawati sabit itu berdiri diam. Tak satu pun dari mereka yang mundur. Biarawati sabit merobek cahaya di sekitar perempuan bergaun putih. Kekuatan dahsyat yang terkandung dalam sabit menghancurkan cahaya itu, tapi cahaya itu mengandung kekuatan suci sehingga sabit itu sama sekali tidak dapat menghancurkannya. Biarawati sabit tiba-tiba menarik sabitnya. Di waktu berikutnya, dia mengayunkan sabit itu dengan kedua tangan. Darah keturunan berbentuk bulan sabit menghantam keras aliran cahaya itu. 2. Semua orang hanya mendengar ledakan keras, perempuan bergaun putih itu langsung terhempas ribuan kaki jauhnya. Biarawati sabit melompat ke udara dan melemparkan sabit itu dengan tangan kanannya. Sabit itu melesat lewat dan menghantam cahaya itu dengan keras ke tubuh perempuan bergaun putih itu. Brok. Perempuan bergaun putih itu terpental lagi, dan kali ini cahaya di tubuhnya mulai terlihat agak retak. Biarawati sabit mengulurkan tangannya, sabit di kejauhan berubah menjadi cahaya merah dan terbang ke tangannya. Di waktu berikutnya, dia melesat. Semua orang melihat bayangan merah menyapu tempat itu. Perempuan bergaun putih itu terpental lagi, cahaya merah darah yang mengerikan menyebar. Tekanan. Perempuan bergaun putih itu tertekan dan hanya bisa mengandalkan hukum dewa. Dia tidak mempunyai kemampuan untuk melawan sama sekali. Melihat ini, raut wajah Nachun dan yang lainnya menjadi masam. Jethro dan yang lainnya menghela napas lega. Semakin kuat biarawati sabit, semakin baik bagi mereka. Di medan pertempuran di kejauhan, biarawati sabit menghantamkan sabitnya, menghantam cahaya di sekitar perempuan bergaun putih itu berturut-turut. Retakan kecil sontak menyebar. Wajah perempuan bergaun putih itu berangsur-angsur memucat di bawah pancaran cahaya, karena mempertahankan hukum dewa membungkus tubuhnya menghabiskan banyak sekali energi. Di suatu tempat dalam kegelapan, Yona melihat ke arah dua orang di bawah. Di sampingnya berdiri seorang pria berjubah hitam yang hanya diam. Yona menatap biarawati sabit dengan datar. Hasil bimbingan dewa memang hebat. Sambil berbicara, dia melirik Sander yang berada di kejauhan, perlahan mengepalkan tangan kanannya, dan terkekeh. Aku benar-benar tidak sabar untuk mematahkan lehernya. Melihat perempuan bergaun putih itu ditekan, Nachun dan yang lainnya langsung cemas, karena begitu perempuan bergaun putih itu kalah, siapa di sana yang bisa menghentikan biarawati sabit?
Semua orang tahu betapa seriusnya masalah ini, tetapi tidak seorang pun bersedia membantu karena tidak seorang pun ingin menghadapi biarawati sabit. Jethro dan Harith di kejauhan memandang biarawati sabit yang bak dewa kematian dengan rumit. Tingkatan alam mereka sama dengan biarawati sabit, sama-sama tingkat dewa, tapi kekuatan tempur mereka tidak jauh berbeda. Krak! Di kejauhan, sebuah retakan tiba-tiba muncul pada cahaya di sekitar perempuan bergaun putih itu. Melihat ini, Nachun segera mengambil keputusan. Dia melirik para master dan berujar dengan marah, "Kalau masih tidak mengambil tindakan sekarang, kita semua akan mati." Sesudah itu, dia langsung berlari ke arah biarawati sabit. Ada 6 master tingkat dewa di pihaknya. Mereka saling berpandangan lalu bergegas menerjang biarawati sabit di kejauhan. Di waktu ini, mereka tidak punya pilihan lain. Seperti yang dikatakan Nachun, kalau mereka tidak turun tangan sekarang, mereka semua akan mati setelah biarawati sabit selesai membereskan perempuan bergaun putih itu. Bagaimanapun, mereka tidak mempunyai hukum dewa untuk melindungi mereka. Bagaimana mereka bisa menangkis serangan dari biarawati sabit? Melihat Nachun dan yang lainnya turun tangan, Harith dan Jethro juga melayang ke langit dan menghentikan 2 master itu. Namun, masih ada 5 master yang menyerbu ke arah biarawati sabit di kejauhan. Biarawati sabit tiba-tiba berhenti, berbalik mendadak, memutar pergelangan tangannya, dan mengayunkan sabit di tangannya langsung ke atas. Cahaya darah berbentuk bulan sabit melesat dan menebas ke arah 5 master itu. Duar. Saat seberkas darah pecah, biarawati sabit dan 5 master tingkat dewa mundur dengan dahsyat. Perempuan bergaun putih itu akhirnya punya kesempatan untuk bernapas. Dia menarik napas dalam-dalam dan memandang cahaya di sekelilingnya yang hampir hanour. Dia memandang biarawati sabit di kejauhan dengan ganas, tapi tiba-tiba, dia menoleh dan menatap Sander di kejauhan. Tanpa ragu-ragu, dia bergerak dan berubah menjadi aliran cahaya yang melesat ke arah Sander. Dia pasti berniat menyingkirkan Sander terlebih dahulu. Saat Sander melihat perempuan bergaun putih itu menatapnya, dia sudah mengerti apa maksudnya. Jadi ketika pihak lain melesat ke arahnya, pedang Kingsuan di tangannya sudah terhunus. Orang di depannya adalah seorang master tingkat dewa, jadi Sander tentu saja tidak berani ceroboh. Pedang ini secara langsung menggunakan kekuatan garis keturunannya dan 2 jenis jiwa pedang, serta penekanan waktu. Ketika perempuan bergaun putih itu bergegas mendekati Sander, dia tiba-tiba menyadari kecepatannya tiba-tiba melambat. Ketika dia menyadari ada yang aneh, pedang Kingkuan berwarna merah darah sudah tiba di depannya, tetapi dia tidak takut karena dia dilindungi oleh cahaya ilahi. Bruk! Saat terdengar suara ledakan keras, Sander dan perempuan bergaun putih itu mundur dengan keras di waktu yang sama. Namun, tak lama kemudian perempuan bergaun putih itu berhenti. Dia melihat cahaya di sekelilingnya, ditambah lubang bekas tusukan pedang di dadanya. Pedang Sander menembus perlindungannya. Kalau dia tidak segera mundur sekarang, pedang Sander akan menusuk seluruh tubuhnya. Kenapa bisa begini? Perempuan bergaun putih itu perlahan mengangkat kepalanya untuk memandang Sander di kejauhan. Pandangannya tertuju pada pedang Kingsuan di tangan Sander. Dari kejauhan, Sander memperhatikan tubuhnya yang retak. Harus diakui, master tingkat dewa benar-benar tidak sebanding dengan tingkat dewa utama. Kalau bukan karena pedang Kingsuan, dia benar-benar tidak akan bisa melawannya. Perempuan bergaun putih itu tiba-tiba melangkah maju, cahaya di sekitarnya berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke arah Sander. Melihat ini, Sander kaget. Dia merentangkan kedua telapak tangannya, pedang Kingsuan langsung membawa ribuan cahaya pedang dan membunuhnya. Dengan bantuan dari 3 kekuatan garis keturunan,
pedangnya menjadi sangat kuat, cahaya pedang juga melesat ke arah cahaya yang datang. Duar. Area inti meledak dan mendidih, pecahan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya serta gelombang udara yang mengalir terus menyebar. Pada awalnya, cahaya pedang Sander masih bisa melawan cahaya yang mengalir itu. Namun tak lama kemudian, cahaya pedangnya mulai runtuh dan kemudian tertekan. Sorot mata Sander tampak ganas, tiba-tiba dia mengepalkan tangannya, seluruh hawa pedang dan tenaga dalam darahnya langsung terbakar. Kemudian dia berhenti dan mengentakkan kaki kanannya dengan keras, berubah menjadi cahaya pedang yang melesat ke angkasa dan menghantam perempuan bergaun putih. Melihat Sander melesat ke arahnya, niat membunuh yang dingin terpancar di mata perempuan bergaun putih itu. Sander bukanlah biarawati sabit, jadi tentu saja dia tidak akan mundur. Dia segera berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju Sander. Begitu keduanya bertabrakan. Duar. Aliran cahaya dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak di waktu yang sama. Mereka berdua terpental bersamaan. Tubuh Sander yang terbakar mulai hancur sedikit demi sedikit, dan banyak bekas tusukan pedang muncul di tubuh perempuan bergaun putih itu. Saat Sander berhenti, yang tersisa hanyalah jiwanya. Sander mengulurkan tangannya dan pedang Kingsuan terbang ke tangannya. Dia menarik napas dalam-dalam, tanpa rasa takut terlihat. Perempuan bergaun putih itu menatap tubuhnya. Ada beberapa bekas luka pedang di tubuhnya, begitu dalam sehingga organ dalamnya terlihat. Perempuan bergaun putih itu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Sander dengan ganas. Bunuh dia. Di belakangnya, kompi pengawalan dekat langsung menyerang bersama. Lebih dari 100 master tingkat Dewa Utama teratas melesat ke arah Sander, tekanan yang kuat segera melanda. Pengeroyokan. Dia tidak boleh membuang waktu lagi. Selain para kompi pengawalan dekat, para master tingkat Dewa Utama di sekitar juga menyerbu ke arah Sander dengan ganas. Mereka tidak berani menyerang biarawati Goddess, tapi kalau menyerang Sander, mereka akan dapat banyak jasa. Sander menyaksikan hampir 1000 master tingkat Dewa Utama menyerbu, matanya perlahan tertutup. Tidak ada jalan keluar. Namun di waktu ini, sesuatu yang aneh terjadi. Di kejauhan, perempuan bergaun putih itu sepertinya merasakan sesuatu dan berbalik dengan tiba-tiba. Begitu berbalik, sebuah tangan halus mencengkeram lehernya, dan sesaat kemudian, kepalanya yang indah terpenggal. Darahnya memancar. Pemilik tangan halus itu menatap kepala perempuan bergaun putih yang belum meninggal itu dengan hina. "Memangnya kamu siapa?" Tempat itu sunyi senyap. Bersambung.